Jangan lupa jaga kesehatan dan juga cuci tangan. Udah dengar tentang Avigan? Yuk, saya jelaskan. Hai teman-teman, saya Dr. Cici dan selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin bahas tentang Avigan, obat yang akhirnya resmi masuk ke Indonesia. Obat ini udah rame sejak bulan Maret. Pak Jokowi bilang mau mendatangkan obat ini dan akhirnya baru bulan Juli ini resmi masuk ke Indonesia, dan ramenya karena dari BUMN ngasih ini ke Jatim. Ya, Jatim kan memang lagi parah-parahnya teman-teman untuk COVID, angkanya paling banyak. Jadi penyebaran Avigan jadi banyak dikasihkan ke Jawa Timur. Avigan sendiri adalah suatu merek dagang dari obat antivirus yang aslinya namanya Favipiravir. Obat ini dikembangkan sama Jepang, udah cukup lama sih sebenarnya, bukan untuk COVID-19 aja. Obat ini udah banyak digunakan untuk flu atau influenza, untuk Ebola juga di masa yang lalu, untuk SARS, flu burung juga banyak digunakan, tapi untuk yang ke lini keduanya. Poinnya adalah obat ini bukan obat yang baru, tapi baru dikembangkan untuk pengobatan COVID-19 yang sekarang ini. Di awal Januari, peneliti Jepang bilang bahwa obat ini efektif untuk membunuh virus SARS-CoV-2 atau virusnya COVID-19 secara in vitro. Buat teman-teman yang nggak tahu in vitro itu apa, in vitro itu intinya adalah suatu kondisi yang terkontrol di dalam laboratorium di mana virusnya ditumbuhkan sendiri, terus dikasih di antivirusnya dan memang efektif. Sayangnya, ini belum dilakukan pengujian terhadap kondisi realnya atau kondisi virus yang di dalam manusia. Jadi memang masih dalam tahap penelitian terus-terusan. Sebuah riset di Cina menunjukkan outcome yang menjanjikan. Hasilnya didapatkan waktu penyembuhan yang jauh lebih cepat ketika obat ini dibandingkan antara Favipiravir dan Ritonavir. Walaupun penelitian ini baru dilakukan pada 80 orang yang terpilih secara khusus, dan secara penelitian ini masih termasuk sangat dini. Jadi gimana sih cara kerja obatnya? Teman-teman ambil biskuit, ngopi-ngopi dulu, yuk saya ceritain. Virus corona ini adalah suatu jenis RNA. Dan kalau bicara virus, masalahnya adalah tentu di replikasinya atau bertambah banyaknya dia. Nah, karena dia ini virus RNA, otomatis replikasinya itu sangat cepat, jauh lebih cepat daripada virus jenis DNA. Untuk replikasinya sendiri dia butuh yang namanya RNA polimerase. Favipiravir ini sendiri bekerja dengan cara menghilangkan RNA polimerase. Sehingga kalau tidak ada RNA polimerase, otomatis tidak ada replikasi. Ketika tidak ada replikasi, otomatis tidak ada virus baru yang terbentuk. Nah, ketika virus baru tidak ada, virus yang lama perlahan-lahan akan mati oleh imunitas kita. Satu titik, clearance virus akan maksimal dan pasiennya bisa dinyatakan sembuh karena sudah tidak ada lagi virus di dalam tubuhnya. Saya pribadi sangat berharap teman-teman obat ini bisa terus dalam penelitian, terus dalam pengembangan. Karena dengan penelitian yang sekarang ini, data yang sekarang ini, obat ini belum bisa diklaim untuk dijadikan obat COVID-19. Sebagai perbandingan aja, teman-teman tahu flu burung itu sudah ada dari tahun 97 dan marak di tahun 2003. Sedangkan obatnya baru benar-benar ditetapkan secara resmi di tahun 2008. Jadi butuh riset yang panjang sebenarnya untuk menentukan suatu obat sebagai guideline terapi dari suatu penyakit. Kita harus terus support, kita harus terus dukung supaya pengembangan obat ini bisa maksimal dan bisa cepat untuk menemukan obat COVID-19. Penting untuk teman-teman ingat bahwa obat ini adalah obat untuk yang sakit COVID-19, bukan untuk pencegahannya. Karena teman-teman harus tahu obat ini juga punya efek samping. Efek sampingnya bermacam-macam, mulai dari yang ringan seperti mual muntah, yang menengah seperti teratogenik atau bisa mengancam janin atau bisa menyebabkan kecacatan, dan satu lagi juga bisa menyebabkan kematian pada orang-orang yang punya alergi terhadap obat ini pada kasus-kasus shock anafilaktik. Jadi teman-teman tolong ingat baik-baik, ini adalah obat untuk yang sakit COVID-19 yang di rumah sakit, bukan yang untuk pencegahan kita. Oke, segitu aja videonya teman-teman. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Share ke teman-teman yang lain supaya tambah pintar juga. Subscribe juga kalau teman-teman belum subscribe. Dengan subscribe, teman-teman akan membantu channel ini untuk terus berkembang. Thank you sudah nonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.